Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, dan nikmat yang terpenting yang masih kita rasakan, yang patut kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas berkaitan dengan kehidupan, yang dimana pasti orang hidup akan ada ujian, akan ada masalah, dan masalahnya itu mulai dari hal yang terkecil, menengah, sampai berat, dan bisa juga membuat stres, membuat depresi. Maka di dalam sebuah ayatnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was-samarat wa basyirис sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengemukakan, Allah berfirman bahwa setiap kita, setiap manusia, setiap insan akan diuji berupa kelaparan, kekurangan harta, buah-buahan, dan lain sebagainya. Maka ketika ujian datang, yang perlu kita siapkan adalah keyakinan bahwa ujian itu tidak semerta-merta datang, melainkan sesuai dengan kapasitas kita. Allah telah menghitung, Allah telah mengkadar, Allah telah menakdirkan semuanya terjadi, dan kita pasti bisa menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu kaum, membebani kalian, membebani kamu, melainkan adalah sesuai, sudah ditakar. Maka yang perlu sekali lagi kita siapkan adalah keyakinan kita bahwa ujian itu Allah takdirkan dan terjadi biiznillah, terjadi melainkan dengan izin Allah. Maka setelah yakin, kita perlu ilmu untuk menghadapinya, karena tidak sedikit ketika diuji lantas gelisah, lantas galau, lantas risau, lantas marah, emosi, kenapa kejadian ini menimpa saya. Bagi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, ujian bukan berarti dia memang tidak ada masalah, karena ujian itu masalah. Namun ketika ada ujian itu, dia kembalikan kepada Allah, dan ini adalah bukti kita beriman. Bukti keimanan seorang adalah ujian. Seperti ketika kita sekolah atau anak kita sekolah di SD, pasti ada ujian ketika akan menghadapi atau akan menuju ke tangga berikutnya atau naik kelas. Maka sebelum naik kelas diuji dulu. Begitupun kita orang beriman, orang yang Islam akan diuji untuk menaikkan level kita ke tingkat yang lebih tinggi. Ada ujian harta, ada ujian tahta, ada ujian wanita, semuanya tergantung Allah yang menakdirkan, dan kita harus siap. Maka sekali lagi, yang kedua setelah keimanan, yang kedua adalah ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi.
Ketika kita ingin bahagia dunia, maka harus dengan ilmu. Ingin akhirat harus dengan ilmu. Dan ilmu yang patut kita pelajari, kita ilmui dari mulai kita menginjak remaja adalah ilmu tentang kedekatan kita kepada Allah. Ketika kita telah dekat dengan Allah, kita bisa dekat dengan makhluk Allah dan menakar sesuai dengan porsinya. Ketika kita mengenal Allah, maka perlu pasti mengenal Rasulullah. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ketika kita taat kepada Allah, maka taat kepada Rasul. Maka yang perlu diilmui adalah kita dekat dengan Allah, kita berusaha mengamalkan apa-apa yang Rasulullah teladankan kepada kita. Setelah ini beres, ketika menghadapi ujian hidup, maka akan lebih mudah, akan lebih tenang. Dan hal yang terkecil yang perlu untuk dikembangkan, untuk dipelajari, untuk diamalkan adalah kehidupan berumah tangga. Karena ini adalah salah satu awalan untuk membangun peradaban. Kita mungkin pernah mendengar berkaitan dengan peradaban. Apa bedanya dengan kebudayaan? Peradaban adalah kemajuan. Sedangkan kebudayaan bisa kemajuan, bisa tidak. Maka perlu kita ketahui bersama, Nabi dan Rasul oleh Allah diutus adalah untuk membangun peradaban. Kita mungkin saat ini di era abad ke-21-22, teknologi kalah oleh negara-negara yang kita kenal dengan bukan Islam. Lihat Jepang, lihat Amerika, teknologinya maju. Namun ketika kembali ke sejarah, bahwa kita itu pernah masa jaya, masa gemilang karena dekat dengan Allah, mentaati Rasulullah, dan mentaati para sahabat, para ulama, sehingga kita gemilang. Kita perlu tahu sejarah dulu ketika kita memegang kejayaan, dan ilmu-ilmu itu kita yang awali. Ambil contoh angka 0 didapatkan atau ditemui oleh orang Islam. Kebayang kalau angka 0 tidak ditemukan, perhitungan keuangan akan tidak beres. Apapun tidak ada angka 0 itu tidak ada apa-apanya, ya. Maka perlu kita kembali ke sejarah bagaimana masa kegemilangan itu bisa diraih. Begitupun sekarang, kita mungkin melihat negara yang lain berkembang, maju, tapi kita jangan kagum dulu lantas kita berkecil hati. Kita juga ke depan bisa lebih baik lagi jika pertama adalah keimanan, yang kedua keilmuan. Kita kembali menteladani Rasulullah, para sahabat, para ulama, para tabi'in, maka kita bisa gemilang di saat ini dan akan bisa menularkan kegemilangan di masa generasi berikutnya. Dan hal yang pertama adalah kita perlu membenahi kembali keluarga kita. Sudahkah sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, seorang ayah, dekat dengan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dengan menteladani Rasulullah? Sudahkah kita berlemah lembut kepada diri sendiri, percaya kepada diri sendiri, kepada istri, kepada anak, kepada ayah, ibu, dan seterusnya, saudara-saudara kita? Nah, dari sini kita perlu evaluasi, terkhusus bagi seorang suami. Sudahkah dekat dengan pedoman hidup kita, yakni dalam Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga video yang singkat ini bisa menyadarkan diri sendiri juga bagi pemirsa
bahwa yang terpenting keimanan, ilmu, dan kembali ke sejarah, dan awalan yang perlu dibenahi adalah kehidupan rumah tangga. Itu saja sebagai mukadimah, sebagai pembukaan bagaimana kita menjadi lebih baik ke depannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.